طيب أخ Rizky ترفع علينا. Ada mic bang? Ada mic satu lagi enggak? Mic satu lagi. ممكن تجلس هنا بجنبي. أنت تجلس هنا بجنبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar serta pengamalan terhadap ilmu yang telah kita ketahui. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita masih dalam pembahasan kitab Taharah, dan pada malam hari ini kita akan membahas lanjutan daripada bab Al-Ghuslu. Bab Al-Ghuslu, mandi. Ma'asyar muslimin, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan poin mujibatuhu, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi, dan juga rukun mandi. Rukun mandi sudah. Baik, kemudian sifat mandi. Sifat mandi belum? Sampai rukun mandi. Baik. Rukun mandi ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma', menyempurnakan penyiraman air kepada seluruh badan. Intinya basah semuanya, begitu. Tapi adapun malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang sifatuhu al-mustahabbah, sifat mandi yang dianjurkan. Insyaallah bersama kita akhuna Rizky. Beliau ini murid kita, Pak. Alhamdulillah pada malam hari ini, dan saya berharap beliau bisa terus hadir untuk membacakan kepada kita materi yang akan kita bahas insyaallah. Tafadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah, sifatuhu al-mustahabbatu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ittasala min al-janabati yabda'u wa yaghsilu yadayhi thumma yufridu
بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Baik. Ana rasa ini sudah Ini sudah selesai Pak. Pembahasan ini, sifat ini sudah, kemudian faedahnya juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada al-aghsalu al-mustahabbah, mandi-mandi yang dianjurkan. Baik. Mandi-mandi yang dianjurkan. Terakhir pembahasan kita adalah mandi janabah bersama dengan istri, berdasarkan praktek dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kata Ibunda Aisyah bahwa aghtasilu ana wa Rasulullah, saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junubani, dari satu ember dan kami berdua dalam kondisi junub. Baik. Ma'dziratan, mohon maaf sebelumnya. Baik. Lanjutkan. Al-aghsalu al-mustahabbah. الأغسال المستحبة الأول الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. Baik. Qala al-muallif hafizahullah taala, berkata muallif, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Abdul Azim Ibni Badawi. Beliau mengatakan setelah menjelaskan mandi-mandi yang wajib, kemudian beliau membahas tentang permasalahan mandi yang dianjurkan. Mandi yang dianjurkan. Yang pertama kata beliau, al-ightisalu 'inda kulli jima'in, mandi setiap kali hendak melakukan hubungan badan. Setiap kali hendak apa Pak? Melakukan jima'. Baik. Dan ini sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya para suami mendatangi istrinya dalam kondisi dia sudah wangi, dalam kondisi dia sudah seger, begitu. Hendaknya demikian. Sebagaimana para suami juga ingin dan selalu berharap dari istrinya ketika melayaninya dalam kondisi yang seger, wangi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Nah, ini sunnah berdasarkan hadis Abi Rafi'. Hadis Abi Rafi', sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan juga beliau adalah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan air untuk Nabi, kebutuhan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam atau pada suatu malam, tawafa dzata lailatin ala nisaihi, beliau tawaf itu apa? Berjalan, mengelilingi. Kalau tawafa bil bait, mengelilingi rumah Allah, Ka'bah, ini beda makna. Mengelilingi rumah Allah itu 7 kali. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa dzata lailatin ala nisaihi, Nabi mengelilingi rumah istrinya. Maknanya apa? Menggilir. Itu dia. Bukan rumah istrinya sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Selesai ya hajah beliau sallallahu alaihi wasallam
kepada istrinya yang ini, kemudian beliau mandi dan datangi lagi istrinya yang berikutnya. Dan seterusnya demikian sampai berapa Pak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 9. 9 Pak. Satu malam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kekuatan yang berbeda daripada manusia biasa. Kekuatannya beda. Tenaganya beda, powernya beda. Istri Nabi 9. Ya, kalaulah Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, maka dalam hal ini ma'asyarul muslimin, ya, tenaga Nabi SAW untuk yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 9 itu sama seperti yang pertama. Bukan sisa-sisa gitu. Beda kalau kita. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum bapak ini semua. Macamnya malam Jumat ini bahagia sekali. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Qala qultu, maka Abi Rafi', ya sahabat yang menyediakan kebutuhan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Kenapa engkau enggak jadikan sekali mandi saja begitu?" Ini bolak-balik mandi 9 kali Nabi mandi pada malam hari itu. Qala hadza azka. Ini lebih suci. Lebih bersih. Ya. Wa atyabu, lebih baik. Wa atharu, lebih suci. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama ini dapat diambil pelajaran bahwa terkadang kita yang sudah berumah tangga ini pengen menguji kemampuan. Yang merasa punya kemampuan, pengen 2 kali. Terkadang kan manusiawi, keinginan itu ada. Tapi tenaganya yang agak kurang. Baik. Bermula dari keinginan tidak ada masalah. Memang harus seperti itu. Nah, untuk membantu keinginan tersebut terwujud adalah dengan mandi dulu. Mandi dulu. Tidak ada masalah, Pak. Jangan perhitungan begitu. Teler begitu. 2 kali teler. Jangan. Berikan yang terbaik untuk istri. Jangan-jangan karena itu pula nanti akhirnya Allah bukakan hati istri, kata istri, "Bang, nikah aja lagi, Bang," katanya. Bisa jadi. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inda kulli jima'in, pada setiap kali hendak melakukan hubungan badan, disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah jelas nih Pak ya. Jelas sekali. Asani. الثاني اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. الحديث. وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء
وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. Baik, yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi bagi wanita yang mengalami istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar daripada jadwal darah haid itu keluar atau nifas. Istihadah adalah penyakit dan ini menimpa sebahagian wanita. Maka di dalam Islam telah dijelaskan antara ciri-ciri istihadah, haid, nifas ini memiliki kekhususan tersendiri, darahnya memiliki ciri khas tersendiri. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan setelah bab ini. Namun terkait dengan masalah ibadahnya, salatnya, taharahnya, Nabi SAW telah memberikan pelajaran atau contoh sebagaimana yang disebutkan dari Ummi Habibah. Jadi dianjurkan mandi bagi wanita yang mengalami istihadah, baik itu untuk melaksanakan salat zuhur, salat asar, ini bisa dilakukan dengan satu kali mandi, maghrib dan isya satu kali mandi, dan salat subuh satu kali mandi. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Ummi Habibah kejadiannya pada istri Nabi SAW. Ya, Ummu Habibah, istri Nabi. Hah? Iya. Iya atau enggak, Pak? Iya, istri Nabi SAW mengalami istihadah. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk mandi pada setiap kali salat. Ini hadis ini ya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada wanita lain, tidak disebutkan namanya, akan tetapi ada seorang wanita yang mengalami istihadah pada masa Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk menyegerakan salat asar dan mengakhirkan salat zuhur. Dan Nabi perintahkan kepadanya mandi, satu kali mandi. Ini mirip seperti jamak ini, Pak, di jamak. Ya, asarnya disegerakan, dilakukan di awal waktu, zuhurnya dilakukan di akhir waktu dengan satu kali mandi. Dan maghrib diakhirkan, isya disegerakan dengan satu kali mandi. Dan untuk salat subuh maka satu kali mandi, berarti 3 kali mandi. Adapun dalam hadis yang pertama Ummu Habibah, di sini ya kemungkinan maknanya adalah pada setiap kali salat. Kemudian dijelaskan lebih terperinci lagi, ya, apakah pada setiap kali salat atau ya bisa digabungkan. Ternyata alhamdulillah syariat memberikan kemudahan untuk menggabungkan dua salat. Asarnya disegerakan, zuhurnya diakhirkan, maghribnya diakhirkan, isya'nya disegerakan. Ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum ini berlaku bagi wanita yang istihadah. Baik, kemudian berikutnya as-salis al-iktizal ba'da al-jum'ah بحديث عائشة رضي الله عنها قالت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضل قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضل قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث.
Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mandi setelah pingsan. Jadi disunahkan ketika ada yang pingsan atau seseorang pingsan, maka dia mandi. Ini sunnah hukumnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, berat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir-akhir daripada kehidupan Nabi. Saking beratnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bolak-balik pingsan. Kemudian ketika Nabi sadar, Nabi mengatakan, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah melaksanakan salat? Maka para sahabat mengatakan, atau yang ada di sekeliling Nabi mengatakan, "Faqulna," kami mengatakan, "Belum ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah untuk salat." Kemudian Nabi mengatakan, "Ambilkan ya ma'an, ambilkan air fil mikhsabi atau mighdabi." Mighdabi maknanya adalah ember yang dipakai untuk mencuci pakaian. Apa namanya itu, Pak? Ember untuk cuci pakaian, bukan ember timba biasa, akan tapi untuk nyuci baju. Baskom. Ya, baskom atau ember besar. Qalat, maka Aisyah mengatakan, kami lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mandi, summa dhahaba, kemudian beliau pun mencoba bersungguh-sungguh untuk mendatangi tempat salat tersebut, ya, untuk bangkit dan melaksanakan salat. Fa ughmi alaih, beliau pun pingsan yang kedua kalinya. Kemudian beliau sadar. Kemudian beliau mengatakan, apakah manusia sudah salat? Kami pun mengatakan, kata Aisyah, belum ya Rasulullah, mereka menantimu, menunggumu. Maka Nabi perintahkan, ambilkan saya air seperti kali yang pertama. Kemudian kami lakukan. Kemudian Nabi pun mandi. Kemudian Nabi berupaya untuk bangkit melaksanakan salat berjamaah. Kemudian Nabi pingsan yang ketiga kalinya. Kemudian Nabi akhirnya sadar. Ya, sadar yang keberapa ini? Yang ketiga. Nabi mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Maka kami mengatakan, la, belum ya Rasulullah, hum yantazirunak, mereka menantimu, menunggumu. Kemudian disebutkanlah dalam hadis tersebut, ya, di akhir hadis, bahwa Abu Bakarlah yang memimpin salat tersebut. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mandi setelah pingsan hukumnya adalah sunnah. Ya, mandi setelah pingsan adalah sunnah. Dan Nabi lakukan ini setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam sadar daripada pingsannya. Baik, kemudian yang berikutnya. al-iktisalu min daf'in musyrik. بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. Yang keempat, mandi setelah mengebumikan mayat. Mandi setelah mengebumikan mayat. Mayat siapa? Orang musyrik, orang kafir. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib. Ketika Abi Talib meninggal, orang tua dari Ali meninggal, paman Nabi SAW, Ali mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Abu Talib mati. Ali mengatakan Abu Talib mati, bukan mengatakan inna abi tuwfiya, bapakku meninggal dunia. Tidak, tapi Abu Talib mati. Nah, begitu. Lihat para sahabat saja ketika orang mati di atas musyrik, di atas kesyirikan, tidak menggunakan kalimat yang sopan untuk mereka, walaupun itu bapak mereka. Ini bukan dikatakan anak ini durhaka, tidak. Kan tapi beginilah wala dan bara. Beginilah prinsip, ya, akidah, ya, wala kepada orang Islam dan bara berlepas diri dari orang kafir. Abu Talib mati, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu,
Maka Nabi mengatakan, idhab fawari, pergilah engkau, pulanglah, kemudian selesaikan urusan mengubumikannya. Nabi enggak ikut. Nabi tidak ikut. Falamma waraituhu, tatkala aku sudah selesai mengebumikan Abu Talib, mengubur Abu Talib, raja'tu ilaih, aku pun mendatangi Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, irtasil, mandilah engkau. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang keempat, insyaallah jelas. Kemudian kita masuk yang kelima. Al-khamis al-ittisalu bil 'idain wa yaumil 'arafah. Wa yaumi 'arafah. Wa yaumi 'arafah. Lima rawahu al-Baihaqi min tariq Syafi'i an Zadani qala sala rajulun 'aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusli qala igtasil kulla yawmin in syi'ta faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu qala yawm al-jum'ah wa yawm 'arafah wa yawm an-nahri wa yawm al-fitr. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, mandi yang dianjurkan adalah mandi untuk melaksanakan salat Id dan hari Arafah. Mandi untuk melaksanakan salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Arafah. Dan ini berdasarkan riwayat dari Baihaqi, dari Al-Imam Al-Baihaqi, dari jalan Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, dari Zan qala, beliau mengatakan ada seorang lelaki bertanya kepada Ali tentang masalah mandi. Apa kata Ali? Mandilah engkau setiap hari jika engkau mau. Mandi setiap hari jika engkau mau. Jadi sunnahnya memang mandi setiap hari. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Hanya saja mungkin belakangan ini orang malas mandi. Kenapa? Apa faktor malas mandi, Pak? Dingin, parfumnya terlalu wangi mungkin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mandilah engkau setiap hari jika engkau mau. Menunjukkan bahwa mandi setiap hari itu sudah dilakukan di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pula kita mengatakan orang Arab itu jarang mandi. Ini salah nih, Pak. Orang Arab itu jarang mandi. Seminggu sekali memang ada, tapi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masyhur mandi setiap hari. Ya. Orang ini mengatakan al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu. Mandi yang aku maksud bukan mandi itu, tapi mandi yang dianjurkan. Kemudian Ali mengatakan yaumul jum'ah, mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat hukumnya apa? Sunnah. Ya, pada pertemuan yang lalu penulis mengatakan mandi di hari Jumat wajib. Kemudian beliau ketika membahas mandi yang sunnah, beliau membawakan lagi hadis ini. Ala kulli hal, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan mandi di hari Jumat adalah sunnah. Wa yaumi Arafah, dan hari Arafah. Hari Arafah, apakah bagi yang sedang wukuf di Arafah atau yang tidak wukuf di Arafah? Yang wukuf atau yang tidak wukuf? Di sini disebutkan yaumi Arafah, hari Arafah. Sama seperti yaumul Jum'ah. Hanya saja ma'asyiral muslimin, hari Jumat illatnya jelas untuk melaksanakan salat Jumat. Adapun hari Arafah umum. Bukan hanya untuk yang wukuf di Arafah. Wa yaumin nahar, hari nahar, Idul Adha, wa yaumil fitr,
dan Idul Fitr. Ini sunnahkan mandi. Mandinya bagaimana? Seperti mandi yang telah kita jelaskan sifatnya. Baik, kemudian istamir. Lanjutkan. السادس الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. Lanjut. Yang ketujuh. السابع الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. Baik. Yang keenam adalah mandi selama mandikan mayit. Ini sunnah hukumnya berdasarkan hadis Nabi SAW, man ghassala maitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Kemudian barang siapa yang memikul jenazah, ya, maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini dikomentari oleh para ulama bahwa hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Oleh karenanya, ya, bagi yang mau mandi silakan, tapi bagi yang meyakini bahwa hadis ini dhaif, maka ya tidak mandi baginya. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Penulis ya memasukkan bab ini, tentunya beliau condong kepada pendapat memandikan mayit hukumnya memandikan mayit. Orang yang memandikan mayit maka dia wajib sunnah untuk mandi. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian al-ghuslu lil ihrami bil umrati aw al hajj, mandi ketika ihram umrah atau ihram haji, ketika akan melaksanakan umrah dan telah memasuki atau berada di miqat, sebelum dia mengucapkan niatnya dan melafazkan talbiyah, maka dia disunnahkan untuk mandi. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW mandi di miqat. Mandi di miqat. Untuk apa? Untuk umrah dan untuk haji. Baik, yang terakhir. الثامن الغسل لدخول مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات برضوان حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. Yang kelima, ma'asyiral muslimin, yang kedelapan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mandi ketika akan memasuki kota Makkah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau apabila mendatangi Makkah, maka beliau bermalam di sebuah daerah yang disebut Wadi Tua. Ya, Bidi Tua, lembah tua. Lembah tua, ya, dan di situ ada sumurnya, sumur tua. Beliau mandi di tempat tersebut, kemudian sampai beliau bermalam, dan di pagi harinya barulah beliau berangkat ke Makkah, dan jaraknya kurang lebih sekitar hampir 2 kilo. 2 kilo dari 2 kilo masuk ke pelataran masjid sekarang, Wadi Tua itu. Daerahnya daerah, kalau Bapak Ibu jamaah, ya, daerah Taisir. Taisir nama daerahnya tersebut. Dia di belakang pelataran. Saya pernah jalan-jalan, nggak sengaja dapat sumur tua ini. Baca sejarahnya. Nah, Ibnu Umar bermalam di tempat tersebut, kemudian di pagi harinya barulah beliau masuk kota Makkah. Ya, sampai akhirnya beliau mandi sebelum memasuki kota Makkah.
Summa yadkhulu Makkah nahara. Beliau masuk ke kota Makkah di waktu siang. Dan beliau mengatakan, ya Nabi SAW melakukan hal ini. Nah, kalau kita sekarang tidak bisa berat, ya mandinya di hotel sajalah begitu. Mandinya di hotel. Untuk melaksanakan umrahnya, ini harus di lobi dulu ustadznya dan jamaahnya. Ustadz, besok aja lah kita umrahnya, jangan malam ini. Karena memang Ibnu Umar meriwayatkan sunnahnya itu ketika datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah, ya bermalam dulu. Beliau bermalam di Wadi Tua. Beliau mandi di situ, kemudian setelah itu siangnya atau sudah matahari terbit baru melaksanakan ibadah umrah. Tidak dipaksakan di malam hari. Berbeda dengan kondisi sekarang. Sekarang ini semuanya mau cepat begitu. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Khawatir nanti banyak ya larangan-larangan yang dilanggar pula begitu. Ini kekhawatiran jamaah. Sebenarnya kekhawatiran ini kalaulah jamaah itu mengilmui, ya maka insyaallah dia bisa menjaga diri. Masalahnya jamaahnya enggak mengilmui. Hanya apa kata ustadz, apa arahan ustadz, arahan pembimbing, mutawif dan yang lain-lainnya. Pengennya cepat selesai ibadah umrah ma'asyiral muslimin, ibadah haji ketika kita sedang berihram, maka hendaknya kita bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya sedang berihram itu. Jangan gelisah, jangan pengen cepat, ya pengen cepat. Sebagian jamaah itu pengen cepat, jangan lagi sampai ya istirahat begitu. Ya bagi dia mungkin aman, tapi bagi jamaah yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia butuh istirahat. Nah dipaksakan malam hari itu juga, selesai jam 2, jam 3 malam, kemudian balik ke hotel. Sampai di hotel karena sudah letih perjalanan dari Madinah itu, berangkat dari sana jam 2 siang, sampai Mekah kurang lebih jam 10 malam. Jam 10 malam 1 jam atau 2 jam makan, solat maghrib dan solat isya, kemudian mulai start umrah, tawaf, sa'i dan tahallul jam 12 atau jam 1, selesai jam 3, pulang ke hotel, mandi, istirahat, tidur, subuh lewat. Ini seperti itu kebanyakannya. Kalaupun subuh tidak lewat, ada yang bertahan di masjid, itu sholat subuhnya melayang-layang Pak. Selesai sholat subuh, itu antara sadar dan tidak menuju hotel karena letihnya. Nah, kalaulah sekiranya jamaah ini faham sunnah Nabi SAW, ketika memasuki Makkah, Nabi istirahat dulu, mandi dulu, di pagi harinya baru melaksanakan ibadah umrah. Dan ini lebih memberikan ya kesan yang sangat indah karena tenaga yang sudah pulih, kemudian selesai sholat subuh, selesai sarapan, ya berangkat untuk melaksanakan umrah jauh lebih baik daripada dipaksakan di malam hari. Ala kulli hal, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya perkara-perkara yang mewajibkan seorang atau yang dianjurkan bagi seorang untuk mandi, ya. Adapun jika dia tidak mandi, maka ini hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Dan tentunya sunnah itu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang lain tentu ada. Hanya saja ya kalau kita beramal mencari-cari hikmah baru kita lakukan, ini bukanlah ya kebiasaan para salaf, para sahabat dahulu. Beramal mencari hikmah ini menjadi kebiasaan orang-orang tasawuf. Amalan itu kalau nggak ada hikmahnya agak kurang semangat melakukannya. Tapi kalau ada hikmahnya, ya nampak hikmahnya, terasa hikmahnya,
baru diamalkan. Padahal hikmah yang terbesar, yang paling utama dari mengamalkan amalan sunnah apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai di sini mungkin yang bisa kita jelaskan, yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.